Aku baru saja mentransfer 500 juta rupiah untuk membayar seluruh biaya pernikahan adikku, Budi, tanpa satu sen pun dari orang tua. Pagi ini, saat membuka email undangan resmi, namaku sudah dicoret dengan garis merah tebal dari daftar tamu, hanya karena aku seorang gay. Jantungku seperti diremas, tanganku gemetar memegang ponsel di apartemen mewah di kawasan Sudirman, Jakarta. Aku duduk di sofa kulit hitam, menatap layar yang berkedip-kedip, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Semua pengorbananku selama ini, semua malam tanpa tidur bekerja keras membangun perusahaan konsultan pemasaran, semua itu untuk keluarga. Tapi sekarang di hari bahagia adikku, aku seperti orang asing. Aku ingat betul 3 bulan lalu, saat Budi menelepon dengan suara gembira. Bang, nikahanku bulan depan, tapi bokap nyokap nggak sanggup bayar semuanya. Bisa bantu? Aku langsung bilang ya, tanpa pikir panjang. Bukan karena aku kaya raya, tapi karena aku sayang Budi. Dia adik satu-satunya, yang dulu selalu main bola bareng aku di halaman rumah di Bandung. Meski aku sudah pindah ke Jakarta 10 tahun lalu, ikatan darah tetap kuat. Aku kirim uang ke rekening ibu, minta dia atur semuanya, gedung di hotel bintang 5, catering untuk 500 tamu, baju pengantin kebaya sutra asli, bahkan mobil pengantin mewah. Ini hadiah dari aku, Bu, kataku waktu itu. Ibu cuma diam sebentar, lalu bilang terima kasih dengan suara pelan. Aku tahu dia masih sulit menerima aku, tapi kupikir uang bisa bicara lebih keras daripada kata-kata. Sekarang undangan digital itu terbuka di layar, Budi Wijaya Sinta Pratiwi mengundang Bapak Ibu Saudara daftar tamu panjang, tapi nama Ari Wijaya hilang. Aku scroll ke bawah, cari lagi. Tidak ada. Aku telepon ibu langsung. Nada dering panjang, lalu suara ibu yang lelah. Ari, Maya, kami pikir lebih baik kamu nggak datang. Tante-tante dari kampung banyak, mereka nggak ngerti soal kamu. Kami nggak mau acara rusak. Kata-kata itu seperti pisau. Aku diam, napasku tersengal. Jadi setelah aku bayar semuanya, kalian coret aku begitu saja. Ibu menjawab pelan, ini demi kebaikan semua, nak. Budi juga setuju. Telepon ditutup. Aku lempar ponsel ke sofa, berdiri di balkon, angin malam Jakarta menyapu wajahku yang basah air mata. Malam itu aku tidak tidur. Aku ingat hari aku coming out 5 tahun lalu. Di rumah lama di Bandung, aku duduk di ruang tamu, tangan dingin. Pak, Ma, aku suka laki-laki. Ayah berdiri, wajah merah. Kamu gila. Ini aib keluarga. Ibu menangis, memeluk aku tapi bilang mungkin bisa diobati. Budi waktu itu masih kuliah, dia peluk aku diam-diam di kamar, Bang, aku dukung kok. Tapi sekarang di saat dia bahagia, dukungan itu lenyap. Aku buka foto lama di galeri, foto aku dan Dimas di pantai Ancol, tangan saling genggam diam-diam karena takut dilihat orang. Dimas, gurus yang tenang, yang selalu bilang kamu layak bahagia apa adanya. Aku kirim pesan ke dia, Dim, mereka coret aku dari undangan. Setelah aku bayar semua. Jawaban datang cepat, mau aku ke sana sekarang. Besok paginya, Dimas datang ke apartemenku. Dia peluk aku erat, aroma kopi dari bajunya menenangkan. Ari, ini bukan akhir. Kamu sudah lakukan yang terbaik. Kami duduk di meja makan, aku cerita semuanya. Dimas dengar tanpa potong, matanya penuh pengertian. Di Indonesia ini, keluarga besar sering begitu. Tapi kamu punya aku, punya teman-teman di komunitas. Aku mengangguk, tapi dalam hati masih sakit. Siang itu aku pergi ke kantor, tapi konsentrasi buyar. Rekan kerja tanya kenapa wajahku pucat. Aku bilang capek saja. Di Indonesia, rahasia seperti milikku harus disembunyikan rapat-rapat, apalagi di dunia kerja yang masih penuh gosip. Pulang sore, aku buka laptop, lihat transfer bank lagi. Uang sudah masuk, tidak bisa ditarik. Pengorbanan yang sia-sia. Aku hubungi Budi.
Adikku angkat telepon dengan suara gugup. Bang Ma, ibu yang minta. Aku bilang gak apa-apa, tapi mereka takut omongan tetangga. Aku tanya, kamu bahagia nikah sama Sinta? Budi jawab ya, tapi suaranya ragu. Malam itu aku minum kopi hitam sendirian, memikirkan masa kecil. Kami berdua sering tidur sekamar, Budi cerita mimpi nikah besar. Aku selalu bilang senanti aku yang bayar, biar kamu senang. Sekarang mimpi itu terwujud, tapi aku dikeluarkan. Teman dekatku, Rina, yang juga gay tapi sudah terbuka di kalangan teman, datang malam itu. Ari, jangan diam saja. Kamu harus hadir, meski nggak diundang. Tunjukkan kamu tetap keluarga. Aku geleng. Aku nggak mau bikin rusuh. Tapi dalam hati ada api kecil yang menyala. Mungkin ini saatnya aku belajar melepaskan, tapi juga memperjuangkan diri. Jakarta malam itu terasa lebih dingin, lampu-lampu gedung tinggi berkelap-kelip, tapi hatiku gelap. Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala pusing. Dimas sudah pergi ke sekolah, meninggalkan catatan, ingat, kamu kuat. Aku mandi air dingin, pakai kemeja putih rapi, tapi pikiran masih ke undangan itu. Aku putuskan datang ke Bandung akhir pekan ini bukan untuk pesta, tapi untuk bicara langsung. Kereta api dari Gambir penuh, aku duduk di kelas eksekutif, lihat pemandangan sawah hijau yang lewat. Di Bandung udara sejuk menyambut, tapi rumah orang tua terasa asing. Ibu buka pintu, wajahnya kaget. Ari, kenapa datang? Aku masuk, duduk di ruang tamu yang sama tempat aku coming out dulu. Bu, kenapa coret nama aku? Ibu duduk, tangannya mainin ujung kerudung. Nak, ini pernikahan besar. Ada keluarga dari Garut, dari Cirebon. Mereka tradisional. Kalau kamu datang dengan siapa? Mereka tanya-tanya. Aku tahan marah. Aku bayar 500 juta, Bu. Itu uang aku yang kerja keras. Bukan untuk dibuang begitu. Ayah keluar dari kamar, suaranya kasar. Kamu sudah bantu, tapi jangan bikin malu. Budi bilang dia mengerti. Budi muncul dari belakang, wajahnya pucat. Bang, Ma. Sinta keluarganya juga konserati. Aku tatap adikku lama. Dulu dia peluk aku saat ayah marah. Sekarang dia diam, aku berdiri, baiklah. Aku pulang ke Jakarta besok. Malam itu aku tidur di kamar lama, dinding masih ada poster bola Budi. Aku ingat saat kecil, aku suka gambar cowok-cowok tampan diam-diam, rahasia yang sekarang jadi senjata melawan aku. Kembali ke Jakarta Senin pagi, Dimas jemput di stasiun. Kami makan siang di warung sate dekat apartemen. Ari, kamu harus putuskan. Terus sembunyi atau hidup jujur. Aku cerita pertemuan dengan keluarga. Dimas pegang tanganku di bawah meja. Aku cinta kamu, tapi aku capek lihat kamu sakit begini. Kata-kata itu menyentuh. Malamnya, di komunitas chat rahasia yang aku ikuti, teman-teman cerita pengalaman serupa. Satu orang bilang, keluarga darah bukan segalanya. Keluarga pilihan lebih kuat. Aku mikir, mungkin benar. Di kantor, proyek besar datang. Klien dari perusahaan multinasional minta presentasi. Aku kerja sampai larut, tapi pikiran ke pernikahan yang tinggal 2 minggu. Budi kirim foto eating baju, tapi tidak sebut soal aku. Aku balas bagus. Hati pilu. Rina ajak aku ke Kyle Triendli di Kemang. Di sana, musik pelan, orang-orang seperti aku tertawa bebas. Ari, kamu harus datang ke pesta. Pakai jas terbaik, bawa Dimas sebagai teman. Ide itu menggoda. Tapi risiko. Gosip bisa menyebar ke kantor, ke keluarga. Di Indonesia, menjadi gay berarti berjalan di tali tipis. Satu malam, Dimas ajak jalan di Monas. Kami duduk di rumput, lihat lampu kota. Kalau aku hadir, apa kamu ikut, tanyaku. Dimas senyum.
Selalu. Kami cium pipi diam-diam, takut kamera pengawas. Pulang, aku buka album Oto keluarga digital. Oto ayah ajar aku naik sepeda, ibu masak rendang auritku. Air mata jatuh lagi. Kenapa cinta keluarga harus bersyarat? Aku putuskan, aku akan datang bukan untuk rusuh, tapi untuk tunjukkan aku masih bagian dari mereka. 2 hari sebelum pernikahan, aku packing tas kecil. Jas hitam terbaik, kemeja putih, dasi merah yang Budi suka. Dimas bantu, kamu tampan sekali. Kami naik mobil ke Bandung pagi-pagi. Jalan tol macet, radio putar lagu-lagu pop Indonesia. Aku cerita masa kecil lagi ke Dimas. Dulu aku takut banget kalau ketahuan. Di sekolah, teman ejek yang lembut. Aku pura-pura suka cewek. Dimas dengar, tangannya di pahaku. Kamu berani banget keluar dari itu. Di Bandung kami check-in hotel terpisah. Aku tidak mau keluarga lihat Dimas dulu. Sore hari aku datang ke rumah orang tua diam-diam, ibu lagi sibuk bunga. Wajahnya kaget lagi. Ari, kamu. Aku peluk dia pelan. Bu, aku cuma mau lihat adikku bahagia. Aku nggak minta duduk di depan. Di belakang saja. Ibu menangis, nak, makan kami. Ayah masuk, diam, lalu angguk pelan. Budi lari dari kamar, peluk aku erat. Bang, terima kasih sudah datang. Aku takut kamu marah. Malam itu kami makan malam bersama, suasana tegang tapi hangat. Sinta, calon istri Budi, senyum ramah, tapi matanya menghindari kontak. Besoknya adalah akad nikah. Aku duduk di baris belakang masjid, pakai peci hitam. Budi dan Sinta duduk di pelaminan sederhana. Saat imam tanya, suara Budi mantap. Aku tepuk tangan pelan, air mata jatuh. Setelah itu, resepsi di hotel. Tamu ramai, musik dangdut pelan. Aku berdiri di sudut, lihat keluarga besar tertawa. Tante dari Garut bisik-bisik lihat aku. Itu Arya. Kok sendirian? Aku pura-pura tidak dengar. Dimas datang malam pakai batik, tampan sekali. Kami berdiri jauh, tapi mata saling pandang. Tiba-tiba Budi panggil aku ke panggung. Bang Ari yang bayar semua ini. Terima kasih. Tepuk tangan meriah. Aku naik, peluk adikku. Tapi di belakang, ayah tatap dingin. Malam itu, di kamar hotel, Dimas tanya, kamu bahagia? Aku jawab, separuh ya. Kami tidur berpelukan, tapi aku mimpi buruk, keluarga usir aku selamanya. Pagi harinya, aku putuskan bicara jujur dengan ayah. Di teras hotel, aku bilang, Pak, aku tetap anakmu. Gai bukan pilihan, tapi aku tetap cinta keluarga. Ayah diam lama, lalu kita bicara nanti. Setelah resepsi, aku dan Dimas kembali ke Jakarta. Di perjalanan, aku cerita momen kecil, ibu peluk aku diam-diam di dapur, "Manak. Budi kirim pesan Nyibang, kamu terbaik." Tapi aku tahu perubahan tidak instan. Di kantor Senin, bos puji presentasiku, tapi gosip mulai beredar, Ari datang ke nikahan adik tapi sendirian terus. Aku abaikan. Sore, aku ke Kai dengan Rina dan teman komunitas. Mereka cerita kisah serupa, satu orang kehilangan warisan karena Gai, yang lain bangun bisnis sendiri. Kamu sudah dewasa, Ari. Bangun hidupmu sendiri. Dimas ajak liburan kecil ke puncak. Di Ila kecil, kami jalan pagi, pegang tangan bebas. Di sini kita bisa jadi diri sendiri, katanya. Aku cerita masa kuliah di UI, saat pertama jatuh cinta sama cowok senior. Ditolak, sakit hati. Dimas peluk, sekarang kamu punya aku. Kami masak bareng, tawa lepas. Tapi malam, telepon dari Ibu Ari, tante-tante tanya kenapa kamu gak bawa pacar. Mereka curiga. Aku jawab pelan, Bu, aku bawa Dimas, tapi kalian yang takut. Ibu diam. Kembali kerja, proyek baru datang dari klien Muslim Konserati.
Aku presentasi sempurna, tapi dalam hati takut ketahuan. Satu rekan yang tahu rahasiaku bisik hati-hati Ari. Bos tanya soal keluarga. Tekanan masyarakat Indonesia terasa berat, undang-undang, gosip masjid, media sosial. Aku mulai tulis jurnal pribadi, hari ini aku sadar, cinta keluarga bukan segalanya. Aku harus cinta diri sendiri dulu. Teman lama dari Bandung, Andi, yang strike, telepon. Bro, aku dengar kamu datang ke nikahan. Baguslah. Tapi jangan bikin heboh ya. Kata itu sakit. Aku balas, aku cuma ingin bahagia seperti kalian. Andi diam malam itu, Dimas lihat aku sedih, kita buat rencana masa depan. Mungkin pindah ke tempat lebih terbuka, atau buka bisnis bareng. Ide itu memberi harapan. Sebulan setelah pernikahan, Budi dan Sinta bulan madu ke Bali. Aku kirim hadiah tiket meski tidak diminta. Ibu telepon terima kasih, suara lebih hangat. Ari, ayah sering tanya kamu. Kemajuan kecil. Di Jakarta, aku dan Dimas ikut acara komunitas rahasia, diskusi tentang hak di Indonesia. Pembicara bilang perubahan dimulai dari keluarga kecil. Aku angkat tangan, cerita kisahku. Orang-orang tepuk tangan, kamu berani. Suatu hari, ayah datang ke Jakarta tiba-tiba. Kami makan siang di mal. Ari, aku mikir banyak. Dulu aku marah karena takut apa kata orang. Tapi lihat Budi bahagia, aku lihat kamu juga layak. Air mata aku jatuh di depan ayah. Pak, terima kasih. Kami peluk. Tapi ayah bilang, tapi jangan umumkan dulu ya. Pelan-pelan. Aku mengerti di Indonesia perubahan lambat. Dimas dan aku rayakan ulang tahun hubungan 2 tahun. Makan malam romantis di restoran Italia, tangan saling genggam di atas meja. Ari, kamu sudah tumbuh banyak. Aku cerita, aku belajar bahwa pengorbanan bukan berarti menyerah diri. Kami rencanakan liburan ke Eropa tahun depan di mana kami bisa bebas. Tapi konflik baru, Sinta hamil, Budi telepon minta doa. Aku senang, tapi ibu bilang kamu jadi om, tapi jangan ajari anak nanti. Kata itu menusuk. Aku bicara dengan Dimas, aku ingin punya keluarga sendiri suatu hari. Dimas senyum, kita bisa adopsi atau surogasi di luar. Harapan baru. 6 bulan kemudian, aku berdiri di rumah sakit, gendong keponakan kecilku. Budi peluk aku, Bang, terima kasih selalu. Ibu dan ayah ada di sana, senyum tulus. Meski masih ada batas, mereka mulai terima. Dimas berdiri di samping, tangan di pundakku diam-diam, di luar, Jakarta tetap ramai, tapi hatiku tenang. Aku sudah dewasa, sudah memilih jalan sendiri. Pengorbanan untuk pernikahan adik jadi pelajaran, cinta sejati tidak meminta balas, tapi juga tidak boleh menghancurkan diri. Aku buka perusahaan kecil bareng Dimas, konsultan untuk bisnis ramah lingkungan. Teman-teman komunitas bergabung. Keluarga besar masih bisik-bisik, tapi aku tidak peduli lagi. Di malam tenang, aku dan Dimas duduk di balkon, lihat bintang. Kamu bahagia? Tanyanya. Ya, sekarang ya. Apakah keluarga darah selalu harus menerima kita sepenuhnya tanpa syarat? Benar atau salah?